Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa untuk kali yang pertama di channel Cahaya Qur'ani, sebuah channel yang akan membahas tentang mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan bilangan atau angka. Sesuai dengan judul video ini, izinkan admin ingin berbagi ilmu dengan pemirsa, yaitu tentang pentingnya mempelajari Al-Quran dengan menggunakan huruf abjadiyah. Loh, Al-Quran kan ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Kenapa mempelajarinya masih diperlukan menggunakan huruf abjadiyah? Terus apa itu huruf abjadiyah? Barangkali itulah pertanyaan awal yang timbul di benak pemirsa. Pemirsa, kita mempelajari Al-Quran dengan menggunakan huruf hijaiyah. Itu artinya kita mempelajari dan mengartikan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan bahasa verbal. Tapi kalau kita menggunakan huruf abjadiyah, berarti kita mempelajarinya dengan menggunakan bahasa matematika. Perlu pemirsa ketahui bahwa tidak semua ayat-ayat suci Al-Quran bisa dicari maknanya hanya dengan menggunakan bahasa verbal, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan bilangan atau angka. Misalnya, seperti yang ada pada surat Al-Fajr atau surat nomor 89 ayat 3 yang berbunyi seperti berikut ini. Was-saf'i wal watri. Demi yang genap dan yang ganjil. Dengan menggunakan bahasa verbal, kita akan mengalami kesulitan untuk mencari makna dari ayat ini. Apa itu makna dari kata yang genap dan apa itu makna dari kata yang ganjil? Kalau ini dikaitkan dengan angka, maka ini akan mempunyai banyak pengertian, bahkan tak terbatas jumlahnya. Misal, 2, 4, 6, dan seterusnya bisa mewakili yang genap, dan 1, 3, 5, dan seterusnya bisa mewakili yang ganjil. Nah, untuk mengatasi ketidakpastian ini, maka diperlukan adanya bahasa matematika, sehingga didapatkan pengertian yang dimaksud dalam ayat, yakni dengan pengertian yang tunggal atau tidak multitafsir, seperti kita mengartikan ayat dengan menggunakan bahasa verbal. Jadi, bahasa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, jamak, dan emosional dari bahasa verbal, dan mempunyai sifat yang unik. Karena keunikannya, ia mempunyai arti yang tunggal. Contoh, 2 ditambah 3, semua orang akan setuju kalau jawabannya adalah 5. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan antara bahasa verbal dengan bahasa matematika, kita perlu tahu terlebih dahulu akan perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf abjadiyah. Perbedaan dua huruf ini bisa kita lihat di tabel 1 dan tabel 2 berikut ini. Huruf hijaiyah. Bagi yang belum pernah tahu akan huruf hijaiyah, mari kita baca bersama, dimulai dari kanan ke kiri. Pertama yaitu huruf alif, ba, ta, sa, jim,
ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shot, dot, to, do, ain, rin, fa, kop, kap, lam, mim, nun, ha, wawu, hamzah, ya. Dari tabel terlihat bahwa jumlah hurufnya ada yang bilang 30 karena adanya huruf hamzah dan lam alif. Ada yang bilang 29 karena ada huruf hamzah tapi tidak termasuk huruf lam alif. Dan ada yang bilang berjumlah 28 karena tidak ada huruf hamzah dan huruf lam alif. Urutan huruf hijaiyah ini yang dibaca dari kanan ke kiri didasarkan akan kemiripan bentuk hurufnya. Misalnya huruf ba diikuti dengan huruf ta, kemudian huruf sa. Jika dihilangkan tanda titiknya, maka ketiga huruf ini bentuknya akan sama. Begitu juga tanda titik yang ada pada huruf-huruf yang lainnya. Ini contoh penulisan nama Nabi Muhammad, yaitu mim pertama ditulis seperti gini, terus ha, terus mim lagi yang di tengah, terus dal. Jadi penulisan kalau dirangkai bentuknya akan berbeda dengan yang ada di tabel. Perlu diketahui bahwa untuk pertama kalinya Al-Quran ditulis tanpa menggunakan tanda titik ini. Hal ini dikarenakan orang Arab sudah terbiasa membaca Al-Quran gundul atau tanpa tanda baca ini. Namun pada perkembangannya, untuk memudahkan Al-Quran bisa dibaca dan dimengerti oleh orang yang bukan Arab, maka diperlukan adanya tambahan titik ini, termasuk juga tanda harokatnya, seperti fathah, kasroh, domah, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menjadi Al-Quran seperti yang sekarang ini. Jika huruf hijaiyah tadi diberi nomor urut, maka akan tampak seperti berikut ini. Urutannya dari kanan ke kiri juga, ini nomor urutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai nomor 29. Perhatikan urutan nomor 19 yang ditempati oleh huruf ghin, yakni inisial dari kata ghaib. Contoh, misalnya kedatangan hari akhir adalah sesuatu yang masih ghaib. Terus ada apa dengan angka 19 ini? Akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Berikut kita akan bahas tentang huruf abjadiyah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Huruf abjadiyah. Jumlahnya ada 28 huruf. Ini tabel admin ambil dari internet. Jadi urutannya dimulai dari kiri ke kanan, karena ini yang membuat mungkin orang barat gitu. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang ditempati oleh huruf alif, ba, jim, dal dan seterusnya, yang masing-masing mempunyai nilai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi urutan huruf itu didasarkan pada nilai numeriknya dari kecil membesar. Beda dengan huruf hijaiyah yang diurutkan berdasarkan
kemiripan akan bentuk hurufnya. Jadi dari tabel kita bisa mencoba untuk menuliskan nama Nabi Muhammad ya, seperti gini. Kemudian kalau dibaca dengan menggunakan huruf abjadiyah akan nampak seperti begini. Nah, ini per digitnya dihitung, terus menghasilkan nilai 20. Terus kalau per nilai numerik dari hurufnya dijumlahkan akan menghasilkan nilai 92. Jika huruf abjadiyah ini diurutkan dari kanan ke kiri agar serupa dengan urutan huruf hijaiyah, akan menjadi seperti berikut ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, sama sebetulnya, cuma ini dibaca dari kanan ke kiri agar lebih mudah. Dari tabel terlihat bahwa urutan huruf abjadiyah ya didasarkan pada nilai angkanya atau nilai numeriknya. Dimulai dari nilai kecil, yakni angka 1 dan seterusnya membesar. Jadi penjelasannya begini. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 9 berisikan nilai satuan. Jadi berisikan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nilai 9. Nomor urut 10 sampai dengan 18 berisikan nilai puluhan. 10, 20, 30 dan seterusnya sampai nilai 90. Nomor urut 19 sampai dengan 28 berisikan nilai ratusan. 100, 200, 300 dan seterusnya sampai nilai 1000. Pemirsa perlu dibedakan pengertian antara nomor urut yang kita kenal selama ini dengan huruf abjadiyah yang mempunyai nilai satuan, puluhan, dan ratusan. Contoh, kalau di angka Romawi huruf X punya nilai 10, sedangkan huruf Arab ya juga punya nilai 10. Kenapa umat Islam lebih familiar menggunakan huruf atau angka Romawi dibandingkan dengan huruf abjadiyah? Jawabannya jelas. Huruf atau angka Romawi lebih getol diajarkan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi dibandingkan dengan huruf abjadiyah. Ini ada catatan. Nomor 1, perhatikan urutan nomor 19 yang di tabel 1 ditempati oleh huruf Ghin, sekarang ditempati oleh huruf Qaf, inisial dari Quran. Lagi-lagi ada apa dengan angka 19 ini? Akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Catatan nomor 2, huruf Ghin yang di tabel 1 menempati urutan nomor 19, sekarang menempati urutan terakhir, yakni nomor 28 dengan nilai 1000. Ada apa dengan angka 1000 ini? Juga akan dijelaskan pada video berikutnya. Sepertinya kita sekarang punya dua angka istimewa yang saling terkait. Yang pertama adalah angka 28 dan yang kedua adalah angka 19. Lebih jelasnya, admin akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan huruf abjadiyah ini. Kembali ke ayat Al-Fajr, surat 89 ayat 3, wasaf'i wal
fatri. Demi yang genap dan yang ganjil. Perhatikan huruf yang menyusun kata wasafi. Jika setiap hurufnya diganti dengan nilai numeriknya, maka jumlah setiap digit dari setiap huruf yang menyusunnya akan menghasilkan nilai seperti di bawah ini. Kita tahu wawu adalah 6, alif 1, lam 30, shin 300, fa 80, ain 70. Jika setiap digitnya dijumlahkan akan menghasilkan nilai 28. Dengan demikian yang dimaksud dengan demi yang genap pada ayat ini dapat dimaknai sebagai angka 28. Selanjutnya, untuk mencari arti kata demi yang ganjil, kita tidak bisa mencarinya lewat kata wal fatri. Meskipun kata ini artinya demi yang ganjil. Karena dengan cara yang sama, kata ini menghasilkan nilai genap, yaitu 22. Nah, jika ada waktu, silakan pemirsa untuk mencobanya menghitung. Selanjutnya, untuk mencari arti dari kata yang ganjil sebagai pasangan dari yang genap adalah dengan menggunakan kata yang sama, yaitu kata wal saf'i itu sendiri. Caranya ada 2 langkah seperti berikut ini. Langkah pertama, jika nilai numerik dari tiap-tiap huruf yang menyusun kata ini dijumlahkan, akan menghasilkan nilai seperti di bawah ini. Nah, sekarang per huruf ya. Kalau tadi digitnya yang dijumlah, sekarang apa nilai numerik per huruf. Seperti di sini wawu adalah 6, alif 1, lam 30, sin 300, fa 80, ain 70. Jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 487. Selanjutnya langkah 2, jumlahkan tiap-tiap digit dari hasil penjumlahan yang ada di langkah pertama. Kalau langkah pertama menghasilkan angka 487, maka di langkah kedua ini tinggal menjumlahkan digitnya, yaitu 4 ditambah 8 ditambah 7 akan jadi 19. Jadi yang dimaksud dengan demi yang ganjil pada ayat ini dapat dimaknai sebagai angka 19. Sebenarnya mukjizat angka 19 ini pernah diperkenalkan oleh Dr. Rashad Khalifat, yang mana beliau menguraikannya lewat atau berdasarkan Surat 74 ayat 31, alaiha tis'atan asaro, yang artinya di atasnya ada 19. Cuman yang kontra dengan pendapat dia, mereka mempunyai alasan bahwa alaiha itu dimaknai sebagai neraka. Nanti di video-video yang akan datang, admin akan sedikit menyinggung tentang kenapa ada pro kontra tentang memaknai ayat alaiha ini. Sehingga kemungkinan dapat menambah ilmu kita semua. Seumpama ini seumpama ya, tabel 2 atau tabel huruf abjadiyah di atas dianggap sebagai sebuah kalender, ya, kalender seperti yang kita punya.
Maka untuk bulan terakhir dan tahun terakhir, hari akhirnya akan punya nilai 28, atau bisa dibaca sebagai tanggal 28. Hari akhir akan terjadi di tanggal 28. Tidak mungkin. Kedatangan hari akhir atau hari kiamat kan dirahasiakan oleh Allah. Dalilnya jelas ada di Quran surat 20 atau Toha ayat 15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya. Ini waktunya, waktu kiamat. Terus pengetahuan hari kiamat itu ada di sisi Allah. Dalilnya juga jelas. Ada di Quran surat 7 ayat 187. Pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Pemirsa, tidak percaya dengan perumpamaan admin ini, ya boleh-boleh saja. Itu wajar, mengingat bahasa yang kita gunakan masih berbeda. Pemirsa menggunakan bahasa verbal, sedangkan admin menggunakan bahasa matematika. Yang penting, ketika pemirsa membaca perumpamaan admin ini, tidak disertai dengan rasa marah, emosional, dan lain sebagainya. Masih ingat kan bahwa salah satu fungsi dari bahasa matematika adalah untuk menghilangkan rasa emosional. Nah, sebagai penjelasan dari perumpamaan admin ini, silahkan coba baca ayat berikut ini yang berbunyi, ini ada dua contoh nih, admin kasih dua contoh. Ini contoh pertama. Contoh pertama surat 29 atau surat Al-Ankabut ayat 36 yang berbunyi, wa ila madyana akhahum su'aiban faqala ya qaumi budullaha warjui yaumal akhirah wa la ta'saw fil ardi mufsidin, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Su'aib. Maka ia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Dengan cara seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, perhatikan huruf yang menyusun frasa al-yaumal akhir. Jika setiap hurufnya diganti dengan nilai numeriknya, maka jumlahan setiap digit dari setiap huruf yang menyusunnya akan menghasilkan nilai seperti di bawah ini. Ini per digitnya dijumlahkan. Jadi alif 1, lam 30 jadi 3 ditambah 0, alif 1, ya 10, 1 ditambah 0, dan seterusnya sampai kho yang nilainya 600, jadi 6 ditambah 0 ditambah 0, kemudian diikuti dengan ro yaitu 200, 2 ditambah 0 ditambah 0, jika dijumlahkan hasilnya akan 28. Nah, sepertinya perumpamaan admin di atas tidaklah keliru, karena hari akhir mempunyai nilai atau tanda 28. Selanjutnya admin menyebutnya sebagai tanggal 28. Jadi memang sesuatu yang dulunya dianggap gaib atau tertutup, belum diketahui, maka dengan menggunakan huruf abjadiyah atau bahasa matematika yang semula dianggap gaib akan menjadi terang
dan jelas. Masih dengan cara yang sama, maka untuk mencari keajaiban angka 19 sebagai pasangan dari angka 28 adalah dengan cara melakukan 2 langkah. Langkah pertama, jika nilai numerik dari tiap-tiap huruf yang menyusun frasa ini dijumlahkan, akan menghasilkan nilai seperti berikut ini. Al-yaumal akhir, ya ini per huruf sekarang. Alif 1, lam 30, ya 10, wawu itu 6, dan seterusnya sampai kho 600, ro-nya 200. Jika dijumlahkan menghasilkan nilai 919. Kemudian langkah 2, jumlahkan tiap-tiap digit dari hasil penjumlahan yang ada di langkah pertama. Langkah pertama menghasilkan nilai 919. Jadi kalau dijumlahkan digitnya menjadi 9 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 19. Selanjutnya, mungkinkah angka 28 yang berpasangan dengan 19 ini suatu kebetulan? Rasanya tidak ya, karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah yang Maha Esa. Nah, untuk meyakinkannya, mari kita coba dengan ayat lain yang masih berhubungan dengan hari akhir. Jelasnya silakan baca contoh 2 berikut ini. Contoh 2, surat 75 atau Al-Qiyamah, ayat 1 yang berbunyi La uksimu biyaumil qiyamah. Artinya, aku bersumpah demi hari kiamat. Ada sedikit perbedaan dalam penulisan ayat. Pada penulisan yang pertama, warna merah, admin sebut sebagai versi 1, ada huruf alifnya di kata Al-Qiyamah. Sedangkan warna biru sebut saja sebagai versi 2 tanpa huruf alif. Jika menggunakan bahasa matematika, maka penulisan ini pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda, mengingat huruf alif mempunyai nilai 1. Ingat, segala sesuatu dihitung satu persatu oleh Allah. Artinya, satu huruf alif pun juga diperhitungkan. Hal ini sesuai firman-Nya yang ada di akhir surat 72, surat Al-Jin ayat 28. Kulla sayin adada. Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Pertanyaannya sekarang adalah, versi mana yang benar? Versi 1 yang pakai alif, apa versi 2 yang tanpa alif? Benar pengertian di sini adalah sesuai dengan perhitungan. Nah, untuk mencari jawaban yang benar, tentu kita harus menghitungnya. Sekarang versi 1, perhatikan huruf yang menyusun kata bi yaumil qiyamah. Jika setiap hurufnya diganti dengan nilai numeriknya, maka jumlahan setiap digit dari setiap huruf yang menyusunnya akan menghasilkan nilai seperti di bawah ini. Nah, ini seperti biasa, ba itu 2, terus diikuti ya 10, jadi 1 ditambah 0, wawu 6, mim 40, ya 1, terus lam 30, terus kof itu 100. Nah, ini setelah kof itu ada huruf alif, setelah kof itu huruf ya, kemudian setelah ya ada huruf 1, dan mim 40, kemudian tak marbutoh 5. Jika dijumlahkan hasilnya akan 29. Nah, untuk menjadi 28, maka kita pilih yang versi 2 tanpa huruf alif.
Ya, jadi yang benar adalah huruf 20 atau nilai 28. Agar supaya sumpah Allah ini bersesuaian dengan hari akhir, lihat contoh yang pertama, maka nilai numerik dari frasa demi hari kiamat haruslah sama dengan nilai numerik dari frasa hari akhir, yaitu sama-sama mempunyai nilai 28. Artinya, ayat yang sesuai dengan perhitungan harusnya dipilih yang versi 2, yaitu tanpa huruf alif, sehingga nilainya menjadi 29 dikurang 1 sama dengan 28. Selanjutnya perhitungan versi nomor 2. Di sini ada sedikit catatan, huruf tak marbutoh atau hak di atasnya ada tanda titik 2 diperlakukan seperti huruf hak yang mempunyai nilai 5, bukan tak sanid seperti yang ada di tabel. Pada video mendatang, admin akan menjelaskan mengenai varian huruf abjadiyah seperti huruf alif maksuro atau huruf ya tanpa 2 titik di bawahnya, tak marbutoh, dan lain-lain. Pada versi 2 yang dipilih berarti frasa bi yaumil qiyamah tanpa menggunakan alif. Untuk mencari keajaiban angka 19-nya dapat diungkap melalui 2 langkah seperti berikut ini. Langkah pertama, jika nilai numerik dari setiap huruf yang menyusun di setiap kata, ingat ini di setiap kata, dijumlahkan akan menghasilkan nilai seperti berikut ini. Bi yaumil qiyamah terdiri dari 2 kata, yaitu bi yaumil dan al-qiyamah. Jadi bi yaumil itu ba, ya, wawu, mim, berarti ditambah al-qiyamah, yaitu alif, lam, qaf, ya. Setelah ya tanpa alif ya, beda dengan versi perhitungan versi pertama. Setelah itu mim, kemudian tak marbutoh 5. Hasilnya sama dengan 1, 3, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 4, 5. Selanjutnya langkah 2, jumlahkan tiap-tiap digit dari hasil penjumlahan yang ada di langkah pertama. Langkah pertama menghasilkan nilai 1, 30, 10, 22, terus 10, 45. Jika digit-digitnya dijumlahkan akan menjadi 1 tambah 3 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 5. Hasilnya akan sama dengan 19. Nah, di sini admin bandingkan dengan Quran admin yang punya, yaitu admin mempunyai Quran, ya sebut aja Quran kuno, di mana Quran ini masih ditulis tangan dan belum dicantumkan nomor ayatnya. Makanya admin memberikan ayatnya sebagai tanda titik, kemudian admin lingkarin. Perhatikan penulisan bi yaumil qiyamah, ba, ya, wawu, mim, alif, lam, qaf, ya, mim, tak marbutoh. Jadi di sini tidak ada huruf alifnya. Pada kenyataannya, Al-Quran yang kita punya saat ini menggunakan 2 versi. Pada ayat-ayat tertentu, ada yang pakai alif, sebut saja versi 1, dan yang tidak ada huruf alifnya, sebut saja sebagai versi 2. Lihat slide sebelumnya. Jika versi 1 dan versi 2 dibandingkan, akan terdapat banyak perbedaan. Terutama yang pastinya perbedaan huruf alif dengan nilai numerik 1.
Tapi pemirsa tidak perlu khawatir karena admin akan memberitahukannya melalui video-video berikutnya. Dan bagaimana cara memilih yang benar sesuai dengan hitungan yang pada akhirnya Al-Quran yang beredar akan sama persis, yakni sesuai dengan hitungan berdasarkan huruf abjadiyah. Nah, sekali lagi dengan dua contoh di atas, pemirsa boleh percaya dan boleh tidak percaya bahwa yang dimaksud dengan sumpah Allah dalam firman-Nya demi yang genap dan demi yang ganjil adalah angka 28 dan angka 19. Sedangkan hari akhir atau biyaumil kiamah demi hari kiamat bernilaikan 28. Baca saja sebagai tanggal 28. Dan mengingat dua angka ini mempunyai keistimewaan, selanjutnya admin menamakannya sebagai keajaiban dan mukjizat angka 28 dan 19 dalam Al-Quran. Perlu pemirsa ketahui bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir adalah banyak sekali. Dan sedikit demi sedikit admin akan menyampaikannya pada pemirsa pada video-video mendatang. Nah, demikianlah video ini admin akhiri, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, admin minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika pemirsa ada pertanyaan, silakan beri komentar. Dan jika video ini dianggap ada manfaatnya buat pemirsa, silakan tombol like dan subscribe-nya. Subscribe pemirsa akan menambah semangat admin untuk membagi ilmu pada video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.